di tengah badai yang bergelora. Dengan iman percaya nyanyikan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Lambaikan kedua tangan kita. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Semua tepuk tangan untuk Tuhan, come on. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Kalangan sukacita surga penuhiku. Woo! Haleluya, kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Oh, sukacita surga nyata. Kalangan sukacita surga. Oh, sukacita surga nyata penuhiku. Woo! Oh, haleluya. Sin makes our purpose blur and missing the mark. Sin brings damages in our lives and confusion for our future. Repent, turn back to God. Our God is a God of second chances. 1 John 1:9 says, "If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Embrace His grace, transform your life, embark on a journey of repentance and second chances. Shalom. Siapa yang hari ini sukacita, angkat tangannya. Saya mau Bapak Ibu yang sukacita, semua kita kan sukacita, semua kita pasti diberkati. Tos kanan kirinya keluar dari bangku Bapak Ibu Saudara, bilang kamu diberkati hari ini. Ya, kita semua diberkati hari ini. Saya juga percaya Bapak Ibu yang menonton live di YouTube IFJF Citylink juga pasti diberkati. Dan hari ini Bapak Ibu kita juga mau sama-sama mendapatkan berkat melalui pujian, penyembahan dan firman Tuhan. Maka dari itu saya mau ajak kita sama-sama untuk masih dalam keadaan berdiri. Kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah Tuhan. Pagi Tuhan yang masih kau berikan kami nafas yang segar, di mana kami Tuhan mau melangkah ke gereja, kami mau beribadah bersama, menerima berkat firman-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan nama melalui pujian penyembahan kami. Kiranya Tuhan Engkau yang jamah hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami bisa memberikan yang terbaik Tuhan melalui setiap kata-kata yang kami nyanyikan Tuhan. Karena itu semua itu kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau yang sertai ibadah kami hari ini Tuhan. Terpuji dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sekali lagi shalom, beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Boleh keluar dari bangku Bapak Ibu, berikan tos kepada kiri kanan kita. Sekali lagi, boleh. Karena saya percaya kita adalah orang-orang yang bersemangat buat Tuhan, ya. Woo, yeah.
Dan mari sama-sama pagi ini kita boleh berikan pujian yang terbaik, tarian yang terbaik, karena dialah Allah segalanya bagi kita. Amin. Yeah. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Angkat tangan kita yuk. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Amin. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Katakan, kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Saya rindu setiap kita pagi ini boleh menari buat Tuhan, amin. Yang siap menari buat Tuhan boleh lambaikan tangan kita. Yang siap menari buat Tuhan katakan amin. Yang siap menari buat Tuhan katakan ye ye ye. Ye 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 ye. Karena saya percaya setiap kita orang-orang yang bersuka cita, amin. Jadi mari sama-sama kita menari, berikan tarian yang terbaik buat Tuhan. Yuk kita katakan gini. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ya. Kanan kiri ke depan. Kita kanan kepala kita. Mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku. Katakan sekali lagi ya. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam. Kita dengan pujian ini dari awal sekali lagi ya. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku bahagia, membuat amin. 1, 2, 3, go. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersama Yesus. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Sukacita kami dalam-Mu Tuhan. Yang bersukacita katakan amin. Amin. Yang bersukacita katakan haleluya. Haleluya. Mari dengan segenap hati kita sama-sama katakan yuk. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kembang kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira,
saat hatiku bergembira. Haleluya, yuk. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira. Sukacitaku dalam Kristus, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Sebab kita percaya di dalam namanya ada kuasa yang menyelamatkan, ada kuasa yang membebaskan. Yang percaya katakan amin. Woo. Mari jemaat Tuhan berkata, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Serukan, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Mari dengan tangan yang terangkat katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yang percaya ada kuasa dalam nama Yesus, boleh sorakan ye 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 ye. Mari jemaat Tuhan sepakat, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Mari serukan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kami percaya Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sebab ada satu nama yang membebaskan, satu nama yang menyelamatkan. Nama siapa? Nama siapa? Haleluya. Mari sama-sama berkata kepada Tuhan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Mari dengan iman serukan, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, kami percaya Tuhan, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Boleh sambil lambaikan kedua tangan Bapak Ibu. Engkau yang termulia, Yesus.
masyhur, perkasa namanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada apa Bapak Ibu? Ada kuasa dalam nama Yesusku. Kami percaya Tuhan, kami terima kemenangan yang daripadamu. Mari serukan amin. Haleluya. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saya percaya Tuhan kita Tuhan yang besar, Dia Allah yang mulia, Dia Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Amin. Kuasanya tidak pernah berkesudahan, kuasanya tidak terbatas. Mari sama-sama jemaat, saya mau mengajak kita untuk lebih masuk lagi hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah membatasi apapun dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada dalam cerita hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk menangkapku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku untuk menangkapku akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Terima kasih Tuhan, kami kagum akan Kau. Ku kagumi Caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadirku, mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. tak terbatas kasih-Mu, Terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa
Caramu Tuhan, Caramu mengangkatku, caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku, Kau mengubahkan hatiku. caramu menunggu, Yesus, tak terbatas biarkan hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga caramu. Kau yang Kuandalkan di setiap langkah hidupku. tak terbatas kasih-Mu Tak Tuhan, terbatas kasih-Mu, tak terduga jalanmu. tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Siapa jemaat bangkit berdiri. Tak terbatas Kami kuasa-Mu, percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah tak membatasi apapun dalam hidup kami. terduga. Kau tidak terbatas oleh ruang dan waktu Bapa. Kau yang Kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang kami percaya Tuhan. Pujilah nama Yesus. Ya Yesus Tuhan, Allah yang Kau segalanya, hanya kami sanjungkan Tuhan di tempat tinggi. terpuji segala Kemuliaan Yesus. hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami
puji namamu Yesus Tuhan. Sebab tiada yang lain selain Kau. Hanya Kau Terpuji namamu ya Tuhan. percaya mengubahkan hati kami Yesus Tuhan. Tuhan. Terpuji namamu Yesus Tuhan. Sanggup mengangkat Haleluya. kasih-Mu begitu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kau berkuasa. Mari sama-sama pagi ini kita boleh angkat kedua tangan kita. Kita berserah penuh hanya kepada Tuhan. Kita berserah penuh hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu. Dengan segenap hati katakan. Mari sama-sama andalkan Yesus. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Mari lebih bersungguh hati lagi katakan. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu Tuhan. Terduga jalan-Mu. Hanya Kau yang kami percaya Yesus. Yang ku percaya. Di segala musim hidup kami Tuhan. Dengan bersungguh hati lagi katakan tak terbatas. Tak terbatas. Tak terduga cara-Mu Tuhan. Cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu Tuhan. Jalan-Mu hanya Kau Yesus. Ku percaya di segala musim. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi dengan segenap hati sama-sama katakan tak terbatas. Ya Tuhan. Haleluya. Andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Allah yang layak dipuji, yang layak dipuji. Ku kagum. Mari Bapak Ibu dengan segenap hati katakan sekali lagi. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Hanya Kau
Tuhan. Pada pagi hari ini kami kagum kepadamu. Pada pagi ini kami menghormati Engkau. Pada pagi ini kami bersekutu dengan Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang besar. Allah yang luar biasa. Allah yang memberi kehidupan buat kami. Allah yang memberi berkat buat kami. Bahkan Allah yang senantiasa melindungi kami semuanya. Karena kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur pagi ini kami ada dalam hadirat Tuhan. Di dalam rumah Tuhan yang luar biasa. Sehingga kami ada dalam proteksi ilahi daripada Tuhan. Kami bersyukur buat jemaat yang sudah hadir Tuhan. Tuhan akan terus memberkati mereka semuanya. Terus Tuhan akan melindungi mereka semuanya. Jemaat Tuhan adalah jemaat yang setia beribadah kepada Tuhan. Jemaat yang terus memuji akan nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang terus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga mereka boleh hidup dengan pertolongan, dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Mereka akan diubahkan hatinya, pikirannya dalam pikiran Kristus. Tuhan akan menolong dalam segala kehidupan mereka semuanya. Kami percaya Tuhan semua jemaat diberkati Tuhan. Masa lalunya Tuhan sudah berkati dengan luar biasa. Masa lalunya mereka boleh mengalami pertolongan-pertolongan ilahi dari Tuhan. Sehingga pagi ini kami boleh datang kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sakit juga Tuhan Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang menghadapi masalah pergumulan hidup pada pagi hari ini, kami akan taruh di bawah kaki Yesus. Sehingga kami akan mendapatkan kelegaan. Kami akan mendapatkan kelepasan daripada Tuhan. Sehingga Tuhan akan terus berkarya dalam kehidupan kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami yakin percaya Tuhan firman Tuhan akan kami terima pada pagi ini. Tidak sia-sia. Firman Tuhan akan menjadi hidup dalam kehidupan kami. Firman Tuhan akan menjadi berkat bagi kami semuanya. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga hidup kami boleh mengalami terobosan demi terobosan dalam kehidupan kami. Kami akan menjalankan firman Tuhan yang menjadi kekuatan, yang menjadi pertolongan dalam hidup kami di dalam dunia yang semakin tidak menentu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan berita firman Tuhan. Bukan dengan kepikiran, bukan dengan kepintaran, bukan dengan hikmat manusia. Tetapi Tuhan memberkati hamba-Mu. Mulut bibir ini dikuasai oleh kuasa perkataan ilahi. Sehingga pada waktu hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan, kami mendapatkan berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, kita semua katakan amin. Puji Tuhan, kita akan deklarasikan kabar baik pada pagi ini. Kita katakan akan Alkitab kita dengan semangat kita akan deklarasikan kabar baik. IFJM Citylink Bandung, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan. Saya dibenarkan, saya diubahkan, saya diberkati dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencana. Sama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciple. Life is calling. Puji Tuhan, luar biasa. Sebelum saya duduk, silakan kanan kiri, boleh kasih salam. Diberkati Tuhan. Kamu orang hebat, luar biasa. Dan setelah itu boleh duduk semuanya, saudara. Terima kasih buat pemain musik, tim WL, singer, juga volunteer yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sejak pagi mempersiapkan ibadah ini dengan luar biasa. Sehingga kita boleh terus mengalami berkatan pertolongan daripada Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu semuanya. Sudah diberkati Tuhan pada pagi ini, betul? Amin. Saya bawa bunga, saudara, bagus ya? Biasanya nggak ada bunga. Saya kasih supaya lebih indah lagi di depan. Puji Tuhan, tema kita bulan ini yaitu small is big. Katakan 1, 2, 3, small is big. Small itu kecil, big itu besar. Siapa yang mau dapat besar? Siapa yang mau dapat besar? Kue yang besar, rumah yang besar, istri yang besar. Jangan, saudara. Istri besar nanti susah ngegotong, saudara ya. Pokoknya kita maunya kadang-kadang yang besar-besar. Tapi Tuhan berkata bahwa semuanya itu dari kecil, ya. Dari kecil, dari bayi, misalnya kita punya anak kecil ya. Bayi
tiba-tiba nggak borojol gede, janggotan gitu kan takut saudara ya. Nah kebanyakan begitu, kita maunya dari besar. Nah firman Tuhan pada pagi ini mau mengajarkan kita untuk kita bisa mengalami sesuatu dari kecil, tetapi kita akan terus menjadi besar dengan pertolongan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, dengan sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Karena hidup ini setiap hari itu dipenuhi dengan keputusan-keputusan yang membuat kita menjadi besar. Katakan 1, 2, 3 keputusan. 1, 2, 3 keputusan. Ya. Jadi keputusan-keputusan yang kita mesti putuskan itu harus dengan benar. Sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita akan terus menjadi besar. Menjadi besar seperti anak kecil. Ibunya memberikan keputusan memberi susu. Jangan memberi kopi, saudara. Ya, masih bayi jangan dikasih kopi. Langsung ususnya rusak. Udah gitu jadi besar, umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan seterusnya jangan dikasih minum red wine gitu ya. Atau minum bir gitu ya. Jangan. Itu keputusan yang salah. Nah itulah hidup ini kadang-kadang kita maunya cepat besar. Nah kita bisa melihat satu ilustrasi atau tema yang saya mau bagikan itu God can use the small thing. Jadi Tuhan akan memakai sesuatu yang kecil dari kita untuk mendapatkan sesuatu yang besar. Jadi ada proses yang kita harus lakukan, ada waktu yang kita mesti tunggu, ada hal-hal tertentu yang kita harus lakukan bersama dengan Tuhan. Maka akan menjadi besar, akan bertumbuh. God can use the small thing. Jadi bukan me, bukan bukan saya dapat menggunakan hal-hal yang kecil, bukan. God, Tuhan. Katakan 1, 2, 3, God. Tuhan yang akan menggunakan hal-hal yang kecil untuk menjadi besar. Kalau saya yang akan melakukan menjadi besar bisa salah karena pikiran saya terbatas. Kalau Tuhan yang melakukan hal yang kecil, maka akan menjadi besar dengan luar biasa, saudara. Itu yang harus kita cermati. God can use the small thing. Nah kita lihat satu gambar, saudara ya. Ini biji yang kecil ini bisa menjadi tumbuh menjadi pohon yang besar. Itu proses alamiah seperti itu. Nah, di tangan saya ini ada sebuah biji. Biji yang kecil, bukan simsalabin, saudara. Nah ini, tuh biji yang kecil, kelihatan saudara? Ini permen sebetulnya ya. Kalau kecil teh nggak kelihatan. Ini biji yang kecil ini seperti pohon itu. Ilustrasi di sini, nah ini biji yang kecil. Ini akan berproses terus menjadi seperti atas, terus atas dan ini pohon yang besar. Sehingga saya membawa bunga ini. Bunga ini plastik, saudara, bukan bunga asli. Tapi bentuknya bagus. Saya taruh di meja kerja saya, jadi setiap hari saya lihat bunga ini indah. Nah, asalnya dari biji yang kecil ini. Dari bunga ini diambil yang udah kering, kemudian ditaruh di tanah, lalu akan bertumbuh menjadi besar, ada bibitnya itu, ada akarnya dan semuanya sehingga menjadi besar seperti ini. Kalau ini asli ditaruh di tanah, dia akan terus bertumbuh lagi menjadi besar seperti pohon itu. Nah, kehidupan kita pun sama, saudara. Apa yang ada di tangan kita? Biji yang kecil. Di tangan kita ini apa yang kita ada saat ini? Kita lakukan itu. Lakukan dengan baik-baik, lakukan dengan setia, lakukan sesuai dengan yang Tuhan mau. God can use small things. Misalnya kehidupan kita yang ada saat ini, pujian penyembahan kita, hal-hal yang ada dalam kehidupan kita menjadi modal untuk kita bisa bergerak maju, untuk mau bertumbuh di dalam Tuhan sehingga akan menjadi besar. Dari kecil, dari besar, saudara terus ikut Tuhan,
ikut percaya Tuhan, ikut setia beribadah kepada Tuhan. Nah itu yang kita bisa lakukan. Jangan maunya jadi pastor gitu saudara. Tiba-tiba, saya mau jadi pastor. Nggak akan diterima saudara. Saudara ngelamar kemana-mana walaupun punya sertifikat ijazah S1, S2, S3. Nggak akan diterima, saya mau jadi pastor. Nggak ada. Mesti dari kecil, dari nol, dari bawah. Terus teman kita yang baru lulus, ya selamat Henry, kemarin lulus ujian S1. Mau jadi pastor? Nggak akan bisa dulu. Mesti lulus ujian dulu, mesti proses dulu, mesti apa dulu. Jadi akan terus berkembang, bertumbuh. Demikian juga dengan pikiran kita. Pikiran kita itu dari hal-hal yang kecil, dari ujian-ujian yang kita terima, maka akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Menghadapi ujian ini, menghadapi ujian itu sehingga menjadi besar, sehingga menjadi kuat. Kita akan mengalami pertolongan daripada Tuhan, saudara ya. Saudara katakan amin. Nah, saudara, apakah saudara ingin mengalami hal-hal yang besar, yang luar biasa tadi? Pasti angkat tangan semuanya, saya juga mau. Tapi kita harus berproses, harus mau melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita semuanya. Nah kita mau belajar saudara pagi ini dari kisah seorang janda Sarfat di dalam 1 Raja-Raja 17. Ya, kita akan baca bersama-sama 1 Raja-Raja 17. Ini kisah seorang janda Sarfat di sebuah daerah yang namanya Sidon. Nah kita baca mulai ayat 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. 1 Raja-Raja 17 ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ayat 8, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ayat 10, sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ini si Elia ini kurang ajar sebenarnya saudara. Nggak kena, nggak apa, ngomong sama itu si janda itu, cobalah ambillah bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ayat 11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil bagiku sepotong roti. Dia tadi minta air, sekarang minta roti. Karena mungkin haus, lapar, minta hal tersebut. Ayat 12, nih menariknya. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan. Dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ini tragis sekali. Ini sangat begitu prihatin saudara ya. Memasaknya, membuatnya untuk dia dan untuk anak, saudara itu mati. Karena kekeringan, nggak ada apa-apa. Sangat dahsyat sekali. Kelaparannya. Dan kondisinya sangat payah saudara. Ayat 13 dikatakan, tetapi Elia berkata kepadanya, ini luar biasa Elia nih, hamba Tuhan. Nabi pada waktu itu, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Dia mau bikin roti dan sebagainya untuk anaknya, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Jadi dari yang kecil dipotong dulu. Tapi kasihin dulu ke Elia. Setelah itu sisanya
proses untuk mereka makan. Udah kecil, segenggam ini tepung, dipotong 2, apa artinya buat kehidupan saat itu? Nggak ada sesuatu artinya, ini kecil sekali. Artinya dia menghargai hal-hal yang kecil yang ada pada saat itu. Jadi dibagi-bagi untuk anaknya, untuk Elia. Tapi dibuat dulu untuk Elia. Perintah firman Tuhan seperti itu. Janganlah takut, pulanglah buatlah seperti yang kau katakan. Tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil padanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ini yang 14, yang luar biasa saudara. Ini bisa menjadi sesuatu miracle, ajaib dan menjadi besar yang Tuhan proses dalam kehidupan janda Sarfat itu. Ayat 14 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Ini firman Tuhan melalui Elia ngomong kepada si janda itu. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Dan perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Luar biasa. Ayat 16 terakhir, tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Berikan tepuk tangan saudara buat Tuhan. Ini mujizat terjadi karena janda Sarfat mendengarkan suara Elia. Coba kalau dia egois, kalau dia maunya menang sendiri, maunya tidak peduli dengan sesama, udah aja dia bikin roti bundar itu untuk dia dan untuk anaknya. Setelah itu mati. Tetapi dia dengar perkataan Elia. Dibuat dulu sepotong dari apa yang ada yang kecil. Sepotong itu untuk Elia dan setelah itu sisanya untuk dia dan anaknya. Ini ajaibnya yang tadi. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, saudara. Jadi pada waktu diambil lagi, dimakan, ada lagi muncul. Minyaknya juga ada lagi. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Dipelihara, enggak habis-habis. Dan janda Sarfat itu bisa hidup. Sampai pada masa terjadi perubahan alam. Ini luar biasa saudara. Jadi dalam hidup ini kita melihat sesuatu yang kecil tetapi Tuhan bisa pakai menjadi hal yang besar. Dari tepung yang kecil, dari minyak yang sedikit bisa memberi makan janda Sarfat dan anaknya sampai masa berakhir musim kemarau itu. Saya kagum, si janda itu tidak ngomel. Lu Elia enak aja minta sama saya, ini udah sedikit dibagi lagi, apa gunanya? Dia tidak ngomel, dia tidak komplain, dia tidak marah. Dia tidak bersungut-sungut menghadapi situasi yang kritis dan genting. Nah kadang-kadang dalam hidup kita, saudara menghadapi keadaan yang saat ini sulit. Masalah boleh datang, tetapi kita suka ngomel. Kita suka cenderung, jadi cenderung hati kita tuh galau, cenderung hati kita juga, kok Tuhan begitu ya? Kalau ini si Sarfat ini gak ngomong kok Tuhan begitu. Tapi dia mau bagi, dia mau kasih. Dia mau melakukan semua perintahnya Elia karena dia yakin dan percaya akan apa yang diucapkan oleh Elia. Padahal dia belum ikut iGrow saudara pada saat itu. Belum ikut Komsel, belum ikut iCare. Tapi dia mau dengar. Itulah mujizat, itulah ajaibnya. Dari kecil bisa menjadi besar. Bisa memberi makan kehidupan mereka sampai pada akhir masa hujan kembali turun.
Saudara mau mengalami hal itu? Amin. Boleh angkat tangan semuanya yang mau? 1, 2, 3, semuanya mau. Puji Tuhan. Nah kita harus mau diproses. Menghadapi masalah apapun yang saat ini ada. Kita jangan gentar, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan galau, jangan seolah-olah aduh saya jauh dari Tuhan ya, gak ditolong Tuhan. Atau kadang-kadang hati kita jadi cemas. Itu ngomong gak gampang, pastor ini ngomong aja gampang. Aku yang ngalami, lu pastor gak tahu. Ya betul sih, saya juga ngalamin sama saudara. Pastor juga mengalami sama seperti masalah-masalah yang ada. Tetapi saya bisa mengalami hal ini menjadi kehidupan saat ini karena ada apa yang saya lakukan masa lalu saya. Sehingga saya bisa ada seperti ini. Hidup ini saat ini apa yang saudara alami, apa yang saudara nikmati itu karena perbuatan atau karena saudara memberi keputusan-keputusan pada masa lalu kita. Sehingga kita bisa ada pada saat ini. Nah, yang penting sekarang Elia itu bisa meyakinkan si janda Sarfat ini melalui firman Tuhan. Kalau Elia tidak diurapi Tuhan, apapun yang dia ucapkan tidak akan terjadi. Demikian juga kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mulut kita harus bisa meyakinkan teman-teman kita di sekitar kita. Itu poin pertama. Yang kedua, juga kita sebagai orang yang punya masalah, yang punya persoalan, harus bisa mendengarkan apa yang diucapkan oleh teman-teman kita yang memang dipakai Tuhan untuk menguatkan kita. Bro, jangan takut. Bro, sabar. Bro, kok Ci, ayo kita doa ya. Tuhan pasti tolong. Itu denger. Kadang-kadang kita gak mau denger. Kadang-kadang kita hanya angin lalu. Kembali lagi munyang, masalah kita di sini numpuk. Seperti janda Sarfat ini kalau munyang ya akhirnya dia mati bersama anaknya. Tapi dia enggak jebret, yakin, percaya kepada Tuhan. Sehingga tepung dalam tempayan itu enggak habis, minyak dalam buli-buli itu enggak habis. Bisa dimunculin gambarnya kurang lebih seperti itu ilustrasinya. Nah jadi janda Sarfat itu taat kepada Elia sebagai hamba Tuhan. Tuh, kurang lebih seperti itulah saudara, saya cari gambarnya. Nah tepung tuh dia bikin, Elianya lagi duduk, janggotan. Saudara zaman dulu kan manusia, sekarang pada jenggotan, zaman sekarang juga ada yang masih jenggotan, zaman dulu seperti itu. Nah itu anaknya, nah dia nurut, bagi sepotong, kasih Elia. Dan ajaibnya tepung dalam ini, tempayan ini gak habis-habis. Minyaknya juga masih ada, sudah tuh buli-bulinya di kanan kiri. Ilustrasinya seperti itu. Jadi saudara kalau gak dengar hamba Tuhan atau gak dengar firman Tuhan, jangan masuk kini, keluar ke sini. Lakukan apa yang Tuhan mau. Gak gampang betul, tetapi butuh hikmat, butuh pertolongan Tuhan. Butuh doa sungguh-sungguh ke Tuhan sehingga saudara akan keluar dari terobosan, sehingga saudara akan keluar menghadapi memenang, sehingga kita bisa mengalami perubahan iklim, perubahan cuaca pada saat itu musim kering, kita masuk ke dalam musim hujan yang luar biasa. Tuhan akan memberkati hidup kita, amin. Itu yang harus kita lakukan. Pola pikir ini taat. Janda itu taat kepada Elia dan membuatnya kue. Ajaibnya tepung dalam tempayan dan buli-buli minyak itu tidak habis. Jadi janda dan anaknya bisa cukup makan sampai akhir. Luar biasa. Dari yang kecil terus bertumbuh menjadi besar. Dikumpulin kalau kue itu dimakan tiap hari sampai pada akhir musim hujan kembali, maka akan jadi besar, saudara. Akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Demikian juga saya percaya saudara punya masalah saat ini, punya persoalan, itulah hal yang kecil. Bawa ke Tuhan. Tuhan, aku punya masalah nih yang kecil. Seperti ini. Aku serahkan kepadamu. Tuhan tolong. Dalam nama Yesus. Maka yang kecil ini waktu dimakan, enak saudara. Karena ini permen.
menjadi besar, menjadi pohon ini. Menjadi luar biasa, berbunga indah. Hidup kita akan menjadi bunga yang indah. Menjadi kemuliaan nama Tuhan. Dan muka kita akan berseri-seri. Tidak akan seperti pepaya gantung. Kemana-mana kita akan memberitakan kabar baik. Sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita akan mengalami pertolongan daripada Tuhan. Saudara mau itu semuanya? Amin. Saudara ya. Nah yang kita mesti pelajari sekarang. Sikap, ada 2 sikap yang akan saya berikan kepada kita semuanya. Kita pelajari. Yang pertama, kenapa si janda sarfat itu bisa mengalami hal-hal yang besar? Yang pertama, karena dia bersikap dan berbuat baik kepada orang lain. Poinnya seperti itu, saudara. Yang saya pelajari itu, dia bersikap dan berbuat baik kepada orang lain. Orang lainnya itu siapa? Elia. Dia bersikap baik ke Elia, hormat, taat. Dan berbuat baik, mau membagi tepung walaupun sedikit, minyak walaupun sedikit, dia buatin roti bundar, diberikan dulu kepada Elia. Jadi dalam kehidupan kita, saudara, kita harus berbuat baik kepada orang lain, sesama kita. Ada orang yang kurang, ada orang yang mengalami masalah, ada orang yang menghadapi kesulitan. Minimal kita baik, doakan, jangan diomongin. Jangan di belakang, oh si eta mah gitunya, oh syukurlah gitu ya dan sebagainya kan. Nah itu jangan, doakan. Kalau ada orang lain yang berhasil, kita belum, doakan. Jadi hati kita kan diproses Tuhan, hati kita bersih, hati kita menjadi baik. Hati kita menjadi bersih di hadapan Tuhan. Karena Tuhan melihat hati dalam kehidupan kita, saudara. Ini ayatnya dalam 1 Raja-Raja 17. Jadi bersikap dan berbuat baik kepada orang lain itu 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Nah saya akan bacakan ya. Perempuan itu menjawab, perempuan itu si janda sarfat. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku, sedikit pun. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Ini historinya seperti itu. Kebanyakan manusia seperti itu. Ini punya saya, lu gak boleh, kamu gak boleh. Historinya kebanyakan orang maunya seperti itu. Tetapi ayat 15, loncat. Tadi ayat 12, ayat 15 sekarang loncat karena sudah diomongin sama Elia. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Yaitu memberikan roti bundar sepotong untuk Elia dulu. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Ini lalu pergilah perempuan itu dan berbuat. Nah berbuat ini saya pakai tanda tebal saudara. Seperti yang dikatakan Elia. Elia ngomong kan waktu itu buatlah dulu sepotong roti itu bagiku. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tuh berbuat. Ada sesuatu action. Ada sesuatu tindakan iman. Mau berbuat, mau berbagi. Katakan 1, 2, 3 berbuat. Mau berbuat. Do something. Mau melakukan sesuatu, berbuat untuk sesama. Hidup kita pun seperti itu. Ada I care kan namanya kita saudara. I care itu harus menjadi care buat orang lain. Kadang-kadang maaf kata, I care itu saya jadi don't care. Nggak peduli dengan temennya. Bawa makanan juga kagak. Istilahnya gitu saudara. Ini bukan nyindirin ya, tapi kalau kesindir ya puji Tuhan. Gak apa-apa. Kadang-kadang di I care itu, ayo bawa makanan. Kita bawa makanan. Yang lain gak ada yang bawa makanan saudara. Berbuatlah sesuatu untuk orang lain. Namanya I care, kita saling berbagi, kita saling memberkati, kita saling memberi kasih. Ada sukacita di situ saudara. Atau di akhir kadang-kadang juga terjadi hal-hal yang minta didoakan terus. Padahal harus kita mendoakan orang lain juga, berbuat sesuatu.
Ya, jangan kita maunya didoakan terus. Doakanlah untuk orang lain. Jangan maunya kita dikasih terus. Berilah kepada orang. Berilah maka kamu akan diberi. Ada firman Tuhannya seperti itu kan saudara. Berilah kamu akan diberi. Si Elia, si janda Sarfat ini melakukan firman Tuhan. Memberi, berbuat baik kepada Elia. Walaupun gak masuk akal. Nggak masuk akal saudara. Kalau saya di posisi itu, saya juga nggak tahu tuh. Bisa goncang. Tapi dia mau melakukan itu berbuat kasih. Memberi kepada Elia sepotong roti bundar. Jadi ibaratnya mungkin udahlah. Bagiin aja sepotong. Saya makan sepotong. Kalau nggak terjadi apa-apa gitu saudara. Firman Tuhan kan nggak ngomong langsung audible. Pada saat itu saya nggak ngerti kondisinya gimana zaman dulu. Elia sepotong, janda Sarfat sepotong, anaknya sepotong. Ya udah kita mati bersama. Bisa aja seperti itu, punya pemikiran. Atau dia juga makan roti itu, roti bundarnya dengan anaknya. Ya udah gua mati. Sama aja bakal mati. Manusia juga bakal mati semua. Tetapi dia turut perintah buat Tuhan. Sehingga dia bisa berbuat. Yang tadi di huruf tebal itu, berbuat. Itu saya senang sekali kata-kata itu, berbuat. Kadang-kadang kita nggak mau berbuat sesuatu, maunya diem. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi lakukan sekecil mungkin apa yang kau mau berikan kepada orang lain akan membuat menjadi efeknya besar kepada teman kita. Berilah senyuman yang terbaik, Asher, senyum selamat pagi, shalom, kamu ganteng. Kamu cantik, kamu harum. Misalnya gitu, shalom. Jangan jadi asar. Cemberut gitu. Ini mah gak di sini saudara. Asar di sini mah baik-baik. Asar di sini luar biasa. Katakan 1, 2, 3. Asar di sini luar biasa. Asar di sini luar biasa. 1, 2, 3. Berikan tepuk tangan saudara. Nanti ada training Asar ya, saya ingat tuh. Asar di sini luar biasa, saudara. Itu Asar di luar. Asar di mana? Devi waktu itu di Cirebon. Devi pernah ke gereja di Cirebon. Saya nggak mau ngomong Cirebon gerejanya apa. Waktu masuk nggak ada Asarnya, saudara. Celingu katanya Devi itu masuk. Itu gereja itu ada orang atau ada apa mau mulai atau belum? Katanya gitu. Itu nggak ada dampaknya. Senyuman sedikit bisa membuat orang happy. Berbuat sedikit bisa membuat orang berbahagia dan mengalami semangat. Hidup ini harus ada semangat. Semangat katanya gitu ya. Nah semangat ini akan menggerakkan hadirat Tuhan. Spiritual roh Tuhan ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa berbuat sesuatu yang besar. Sehingga kita bisa melihat menjadi indah. Seperti bunga ini. Pohon ini ada bunganya indah. Coba kalau daunnya rontok, bunganya nggak ada, jelek saudara. Hidup kita harus seperti ini. Menjadi besar, menjadi dampak bagi banyak orang. Itu yang pertama saudara tadi ya. Bersikap dan berbuat baik kepada orang lain. Ingat nih saudara, lakukan itu. Bersikap, berbuat baik kepada orang lain. Aku juga sama, sebagai pastor kita berusaha berbuat baik kepada orang lain, kepada jemaat Tuhan, kepada keluargaku, kepada orang tuaku, kepada siapapun. Itu akan membuat nama Tuhan yang dimuliakan. Kalau nama kita nggak baik, kita nggak bisa berbuat baik, diomongin orang saudara, menjadi batu sandungan. Kita tidak akan menjadi besar. Nama kita akan hancur, apalagi kita berbuat sesuatu yang tidak diinginkan. Seperti Rabu kemarin Ibu Linda memberi firman Tuhan. Waktu itu Yosua mau berperang melawan bangsa Ai di Alkitab Yosua 7. Menganggap sepele sehingga si Akan ini mengambil barang-barang perbendaharaan yang dikuduskan Tuhan. Barangnya bagus sekali diumpetin tuh. Mau nyuri gitu saudara. Akhirnya bangsa Israel menjadi kalah. Pada waktu itu bangsa Israel sudah masuk ke dalam
berperang menang atas Yeriko kan. Yeriko aja hancur waktu itu temboknya, waktu bulan lalu kita belajar berperang lawan kota Ai kalah. Gara-gara ada satu hal kecil yang dilakukan si Akan itu. Namanya Akan, nanti saudara baca Yosua 7 dan ayat 1 dan seterusnya. Dia mengambil barang-barang perbendaharaan Allah yang dikuduskan. Ini hati-hati juga dalam kehidupan kita saudara. Supaya jangan mengambil hal-hal yang dikhususkan untuk Tuhan. Misalnya apa saudara? Perpuluhan. Pastor ngomong perpuluhan lagi. Punten maaf saudara, hampurasun ya saudara ya. Perpuluhan itu dikuduskan oleh Tuhan. Saudara harus kasih. Jangan disimpan. Apalagi nggak dikasih. Itu akan membawa dampak, nggak tahu dampaknya apa. Tetapi kepada kehidupan kita tidak akan menjadi besar. Saya paling takut, istri saya bagian keuangan. Perpuluhan berapapun, uang yang masuk, jebret, masuk ke gereja ini. Bukan sombong, bukan apa, tetapi saya bermegah ada kemuliaan Tuhan. Karena saya bisa melakukan apa yang mau Tuhan lakukan dalam hidupku. Jangan disimpan itu, perpuluhan, apa untuk Tuhan. Jangan saudara, maaf kata, saya hanya menasihati, punten, maaf. Ya, bukan menggurui, karena perpuluhan juga bukan untukku. 1 rupiah pun aku gak ngambil. Tapi saya mau memberi ini karena saya mengasihi Anda semuanya. Bapak Ibu, berilah. Jangan seperti si Akan. Akan itu ngumpetin sehingga dia kena masalah. Bangsa Israel menjadi kalah pada bangsa yang besar. Saudara. Itu yang pertama seperti itu. Yang kedua, gunakanlah talenta dan kemampuan Anda untuk melayani orang lain. Nah, kemampuan kita tuh apa? Dari hal yang kecil kan, kemampuan kita berdoa, kemampuan kita memberi nasihat, kemampuan kita memberi sesuatu, makanan, membuat orang menjadi happy, melayani sesama, menjadi berkat saudara. 1 Raja-Raja 17 ayat 12b ayatnya seperti itu. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya. Nih, dia ada kemampuan, talenta dalam barang-barang yang ada dalam kehidupan dia. Saat itu kemampuan kita, kemampuan si janda itu mengumpulkan kayu api dan segenggam tepung. Pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku dan setelah itu kami akan memakannya. Maka kami akan mati. Jadi mengolah, untuk Elia juga dikasih. Itu gunakan apapun yang kita bisa lakukan dalam pelayanan kita. Untuk gereja kita, jangan kita hanya datang ke gereja itu hanya sekedar untuk memanasi kursi gereja. Setelah itu saudara pulang kan kursinya jadi panas, saudara karena bujur nih, anget. Harus lakukan semua untuk Tuhan, untuk sesama, memberi senyuman, memberikan kontribusi untuk Tuhan, bukan untuk aku, bukan untuk pastor, bukan untuk siapa-siapa, untuk Tuhan. Belajar melayani Tuhan. Itu maka hidup kita akan menjadi besar. Saya tidak ada cita-cita menjadi pendeta. Tiba-tiba Tuhan tuntun menjadi pendeta. Itu karena Tuhan, ya saya melakukan apa yang Tuhan suruh, Tuhan mau. Ini dan itu. Tuhan suruh ini, saya ikut, ini dan sebagainya. Itulah. Dan saya juga bersuka cita anakku, ini keponakanku juga bisa melayani Tuhan di sini semuanya. Anakku bisa melayani Tuhan. Nggak sembarangan, nggak gampang saudara. Membina keluarga supaya menjadi besar dengan orang yang besar. Ada anak, cucu, mantu. Ayo dalam rumah Tuhan, nggak gampang. Kemarin saudara mungkin lihat video. Ada seorang ibu diajukan anaknya ke pengadilan. Ada yang terima video ya? Namanya si itu. Saya nggak mau ngomong. Itu udah anaknya udah begini saudara. Nah, tapi saya nggak ngerti kenapa bisa begitu. Ngeri hidup sekarang.
Jadi harus benar-benar kita berlakukan semuanya hal yang kecil itu untuk Tuhan. God can use apa yang kita lakukan. Hidup kita, omongan papa, omongan mama. Omongan kita untuk teman-teman kita. Atau apa yang kita bisa lakukan. Berbuat baik pada sesama kita. Maka hidup kita akan menjadi besar. Sesuai dengan rencana Tuhan. Bertumbuh. Menjadi kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Saudara mau menjadi besar? Sekali lagi angkat tangan semua. Saya menjadi besar. Lambahkan Tuhan melihat kita semuanya. Mari kita akan bangkit berdiri semuanya saudara. Puji Tuhan. Karena segala sesuatu dalam hidup kita itu yang tadi saya katakan. Itulah keputusan-keputusan yang kita ambil. Keputusan-keputusan yang gak gampang tentunya. Butuh hikmat. Butuh pertolongan dari Tuhan. Supaya keputusan kita itu gak salah. Supaya keputusan kita itu benar-benar Tuhan yang mau. Bukan kita yang mau. Dan kita percaya segala keputusan itu ada perkara-perkara yang harus kita lakukan. Kalau kita lakukan perkara bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemenangan. Satu lagi slide terakhir yaitu tindakan kebaikan dan peduli yang terkecil dapat membuat perubahan besar dalam sebuah kelompok. Kelompok kita menjadi kompak, sehati, sepikir, maka akan dahsyat segala sesuatu terjadi dalam kelompok itu. Kelompok asyir, kelompok doa, kelompok gereja, kelompok musik dan sebagainya. Tetapi harus kita lakukan dengan Tuhan bersama kita semuanya. Kita nyanyikan pujian yaitu luar biasa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Karena Tuhan yang menolong kita. Karena tanpa pertolongan Tuhan maka semuanya akan sia-sia saudara. Akan frustasi maka hidup kita akan menjadi tidak tenang. Dan akan membawa dampak kehidupan kita akan menjadi lemah, letih, lesu. Tetapi Tuhan bilang, marilah datang kepadamu, hai orang-orang yang berbeban berat. Maka Tuhan memberikan kelegaan kepadamu. Puji Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Nyanyikan dari atas. Penolong yang selalu setia. Amin. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Haleluya. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari kita katakan semuanya. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya karena Tuhan setia bagi kita semuanya. Mari kita angkat roti dan anggur ini. Kita akan doakan. Kita serahkan pada Tuhan.
Kita mau terima perjamuan kudus ini karena Tuhan sudah menanggung segala perkara-perkara hidup kita di atas kayu salib Golgota. 2000 tahun yang lalu dia telah mati, bahkan bangkit, bahkan memberikan Roh Kudusnya dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang menjadi besar karena Tuhan Allah yang besar dalam kehidupan kita semuanya. Bapa Surgawi, kami berdoa roti dan anggur ini Tuhan sucikan, kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga menjadi tubuh dan darah Kristus yang berkuasa. Sehingga pada waktu kami makan dan minum perjamuan kudus ini, hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Pola pikir kami diubahkan oleh Tuhan. Kami hanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami hanya melihat Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami ingin berkomitmen kepada Tuhan. Kami ingin berbuat baik. Kami ingin bersikap baik dan melakukan segala sesuatu. Talenta hidup kami hanya untuk Tuhan. Untuk melayani sesama kami Tuhan. Sehingga hidup kami boleh berubah. Hidup kami bukan menjadi orang-orang yang biasa. Tetapi menjadi orang-orang yang luar biasa. Segala persoalan yang terjadi kami tahu Tuhan. Segala perkara ini dapat ditanggung di dalam Tuhan. Yang memberikan kemenangan buat kami. Karena kami percaya Tuhan segala pencobaan-pencobaan yang ada. Segala masalah-masalah yang ada. Merupakan masalah pencobaan yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatan kami. Sehingga pada waktu kami menghadapi itu. Asal kami percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kami jalan keluar Tuhan. Sehingga kami akan mampu menerobos bersama dengan Tuhan. Kami mau terima perjamuan kudus ini dengan ucapan syukur. Kita angkat roti ini Bapak Ibu semuanya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita makan roti ini yang melambangkan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah saudara. Terima kasih Tuhan, kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, mari kita minum cawan ini yang melambangkan darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah saudara. Kasih Tuhan, haleluya, Yesus, mari kita menyembah Dia, haleluya, haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur, haleluya, terpuji namamu Bapa, kami bersyukur, terpuji namamu Yesus, Engkau baik. Kepadamu Tuhan Yesus,
setia dalam kehidupan kami. Terima kasih buat berkat firman Tuhan yang sudah kami terima pada pagi hari ini juga Tuhan. Kau meteraikan dengan kuasa darah-Mu sehingga firman Tuhan itu tidak sia-sia. Boleh jatuh dalam hati kami yang gembur, subur, dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat perjamuan kudus yang sudah kami terima juga Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan akan menguatkan hidup kami. Kami akan segar kembali dalam Tuhan. Kami akan terus semangat di dalam Tuhan. Melakukan segala sesuatu yang kecil. Dan akan berbuah-buah, bertumbuh subur. Akan menjadi sesuatu yang besar-besar Tuhan. Karena Kau bersama dengan kami Tuhan. Usaha kami diberkati Tuhan. Keluarga kami diberkati Tuhan. Bahkan kerohanian kami diberkati Tuhan. Lebih luar biasa lagi. Mau melayani Tuhan lagi. Mau beribadah kepada Tuhan lagi. Mau berdoa kepada Tuhan lagi. Mau memuji nama Tuhan lagi dengan lebih dahsyat untuk Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Hamba sudah berhenti berkata-kata. Tapi Tuhan yang akan terus melalui Roh Kudus ada dengan kami akan berbicara terus lebih lanjut. Sehingga jemaat Tuhan di tempat ini menjadi jemaat yang hebat. Makasih Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami. Kita semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom Jemaat FGF Citylink, kami menyambut Anda semua di rumah Tuhan dengan penuh sukacita. Dan dimanapun Anda berada, kami berharap Anda semua sehat dan penuh dengan sukacita. Bulan ini selangkah kita akan next level dengan tema yang baru, yaitu Small is Big. Nah, terkadang kita melihat sesuatu hal yang kecil, tetapi ternyata itu bisa berdampak besar. Maka dari itu, selama bulan ini, hal inilah yang akan menjadi perenungan bagi kita. So, jangan lewatkan setiap minggunya untuk melihat bagaimana Tuhan mengerjakan hal-hal besar dalam kehidupan kita semua. Saya Joshua dan Saya Marcella, and this is FGF News for this week. Bagi saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah FGF Citylink, welcome home. Kami berharap FGF Citylink dapat menjadi rumah bagi Anda untuk dapat bertumbuh dalam Tuhan. Anda dapat mengunjungi Bridge Corner setelah ibadah. mari kita simak event dan program yang dapat Anda ikuti di IFJF Citylink. Kamu setiap hari Rabu malam ngapain aja sih? Kalau aku setiap hari Rabu pukul 7 malam ada iPray service yang diadakan secara online melalui Zoom. Mari kita sama-sama menyembah dan menikmati hadirat Tuhan di ibadah iPray. Yuk, kamu punya nggak sih komunitas yang bisa saling menguatkan? Aku butuh banget nih. Nah, ada dong di IFJF Citylink dikenal dengan yang namanya Care Group atau iCare. Maka dari itu saya mengajak Anda semua untuk join iCare. Karena iCare dapat menjadi wadah untuk berkumpul dengan saudara seiman, kita saling mendoakan dan saling menguatkan. Tapi ingat, ada pun prinsip dari iCare. Yang pertama adalah trust, secret, holiness, and no money. Dan untuk informasi seputar iCare, Anda dapat menghubungi sekretariat. Bagi jemaat yang memiliki pokok doa yang ingin didoakan, Anda dapat mengisi form permohonan doa yang tertera di All Access link. Dan bagi para wanita, mari hadiri ibadah IFJF Women yang diadakan pada Kamis 18 Juli 2024 pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh Ibu Jenny Mariana dengan tema Generosity. Mari kita berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam ibadah Prayer and Worship Night yang diadakan pada hari Rabu 31 Juli 2024 pukul 7 malam secara onsite di Live Room. Berikut ini adalah jadwal ibadah IFJF Citylink. Ibadah umum pertama diadakan pukul 9 pagi secara onsite dan online streaming melalui YouTube IFJF Citylink. Ibadah umum yang kedua diadakan pukul 11 siang secara onsite. Kids Service tersedia bagi anak-anak yang berusia di bawah umur 12 tahun yang diadakan setiap hari Minggu di jam 9 pagi. Youth College Fellowship Service diadakan setiap hari Sabtu di jam 5 sore. Dan untuk Teens Fellowship Service diadakan setiap hari Minggu di jam 9 pagi. Happy birthday! Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk jemaat yang berulang tahun minggu ini. Bersyukur kepada Tuhan Yesus, genap 12 tahun gereja kita telah berdiri.
Oleh karena itu kita akan mengadakan special service atau ibadah syukur anniversary pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk berpartisipasi dalam bentuk dana, dapat mentransfernya lewat rekening gereja atau melalui amplop. Jika ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi Bridge Corner setelah ibadah, ataupun Anda dapat memfollow dan subscribe sosial media IFJF Citylink, ataupun juga dapat mengunjungi All Access Link. Bagi kalian semua yang memiliki teman, saudara yang berada di tingkat SMP, SMA, dan kuliah, ataupun pacar, gebetan, sahabat, ataupun yang lainnya, kami undang untuk ikut acara TYC IFJF Citylink yang bertemakan Salvation Has Come pada hari Sabtu 13 Juli mendatang. Maka dari itu, pakai kesempatan ini untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di sana juga kita akan mengadakan berbagai acara yang pastinya seru dan menyenangkan. So, jangan lewatkan harinya, yaitu Sabtu 13 Juli 2024 pukul 5:30 sore di Live Room. See you there! Sekian IFJF News minggu ini. Mari tetap terus terkoneksi dengan Tuhan dan dengan sesama. Happy Sunday and God bless you. Bye-bye. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu semuanya, di Ralat itu tanggal 28 anniversary, 28 Juli itu sekali ibadah. Coba ditayangkan lagi. Nah itu ya, jadi bukan 2 kali, tetapi sekali jam 9. Jadi kita merayakan bersama-sama, kumpul bersama, happy bersama 12 tahun. Itu 12 tahun tuh usia yang gak mudah. Tetapi Tuhan sudah menolong gereja kita, IFJF Citylink Bandung, 12 tahun. Seperti murid Tuhan Yesus ada 12, maka setelah itu akan ada terobosan, ada breakthrough, saudara. Sudah banyak menenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi satu kali ibadah jam 9 pagi, saudara. Nah sekarang kesempatan yang berbahagia, kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Kalau saya sudah siapkan, saudara, selalu untuk Tuhan. Dengan ucapan syukur, baik persembahan kita melalui amplop atau QRIS, ataupun transfer, atau persembahan perpuluhan kita melalui transfer apapun, berikan dengan penuh sukacita. Maka Tuhan akan memberikan kita berkat yang luar biasa. Mari kita berdoa buat persembahan pada pagi ini. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan kami bisa memberikan persembahan ini untuk Tuhan. Dengan hati yang bersukacita, dengan hati yang bersyukur, kami ingin memberikan untuk Tuhan. Baik persembahan syukur hari ini maupun persembahan perpuluhan kami di awal bulan ini Tuhan. Maupun persembahan-persembahan yang lain untuk gereja Tuhan di anniversary yang ke-12. Tuhan Yesus yang memberkati sehingga kami boleh terus mengalami berkat dan pertolongan dari Tuhan. Kuduskan persembahan ini Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dipakai untuk kegiatan kami, operasional gereja kami, apapun yang kami lakukan untuk memuliakan, membawa dampak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Makasih Tuhan, siap memberikan persembahan pada pagi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sama-sama kita bangkit berdiri. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku.
semuanya. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintah firman Tuhan sampaikan kepadamu pada hari ini, maka engkau akan menjadi bangsa yang besar di bumi. Segala berkat akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu setiap hari. Diberkatilah pada waktu masuk, diberkatilah pada waktu keluar. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, dengan pikiranmu, hikmat Tuhan menyertai engkau semuanya. Marilah Bapak Ibu semuanya, kita terima berkat Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, sekutuan dan penghiburan kuasa Roh Kudus memberkati kami sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat, kita semua katakan amin. Selamat hari Minggu. Happy Sunday, God bless you. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.